Oke, teman-teman semua, kita hari ini kedatangan Ko Kevin Billy atau di Instagramnya lebih kenal dengan diskusi investasi ya, wes. Ko Kevin Billy, apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Ini Thank you loh biasa udah budayanya diundang. gini, salaman dulu. Salaman dulu ya. Oke. Iya, Thank you loh udah diundang. sama-sama. Thank you loh kita yang udah Ya. ngundang Ko Kevin mau datang. Nah, Ko Kevin, hari Hmm. ini kita mau ngobrolin seputar karir ya. Oke. Jadi sebelumnya bolehlah perkenalkan dulu ya. Siapa tahu ada audiens yang baru kan belum kenal sama Ko Kevin. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Gua Kevin dari Diskusi Investasi. Instagram diskusi.investasi. Kalau di YouTube-nya langsung ketik aja Diskusi Investasi. Jadi gua full time content creator mungkin dan juga full time trader juga mungkin. Wis, Jadi mantap. apa aja lah kita kerjain ya. Oke, Gitu. asal ada duitnya. Asal ada duitnya. Kan nggak kerja sosial ya kok. Ya, benar. Oke, nah ini kita mau nanyain Hmm. tentang perjalanan Ko Kevin Hmm. Billy nih. Jadi kan sebenarnya apa yang Ko Kevin lihat di Instagram kan itu kan cuan itu kan yang dilihat orang ya. Hmm. Dan sebagai content creator kan kita kan terkenalnya sama freelance-nya dan free time ya kan. Jadi kita nggak kerja di office hour walaupun nah itu kita nggak tahu nih. Walaupun mungkin Ko Kevin punya time management sendiri kita nggak tahu. Nah kita mau nanya sama Ko Kevin nih perjalanan Ko Kevin dari awal banget. Ko Kevin sebelum masuk ke dunia karir sampai akhirnya masuk ke dunia karir sampai ke titik Ko Kevin sekarang ini berada. Sebelum aku nanya dulu nih, Ko Kevin kuliah tuh lulusan apa sih? Gua tuh lulusan teknik sipil, civil engineering. Teknik sipil Iya. tuh kan surprising ya. Jadi konstruksi-konstruksi gitulah. Wah ini manuvernya ngedrift ya kok ya Iya. langsung banting setir ya. Langsung banting setir patah. Teknik sipil lulusan mana kok kuliahnya? Gue di Ukrida. Ukrida. Ukrida yang Tanjung Oke, Duren. Tanjung Duren. Iya. Terus jadi dari dulu tuh sebenarnya nggak ada arahan sama sekali mau ke finance gitu. Sebenarnya sih nggak ada ya. Nggak Mungkin ada. dari dulu mungkin orang tua gue juga nggak gitu into finance, dunia finance. Terus bahkan even kuliahnya gue pun nggak ada hubungannya sama finance juga kan. Benar. Memang di sekolah sih di kampus tuh ada kayak pojok bursa, ada yang ngurusin kayak gitu-gitu. Cuma Oke. kayaknya sama sekali nggak tertarik ya. Jadi gue kuliah 2013, selesai tahun 2018 itu belum ada gimana-gimana. Tapi memang udah mulai cari tahu, udah mulai belajar. Oke, berarti di SMP lulusan SD, SMP, SMA. Di SMA kan ada penjurusan tuh. Mm-mm. Kok Kevin ambil apa? IPA. IPA. Karena teknik Gua sipil ambil kan. IPA. Iya, karena mungkin lebih suka hitung-hitungan kali ya. Gue Oh, suka bisa. matematika sih. Oh, dari dulu suka matematika Suka berarti. matematika. Oh, teknik sipil ini kayak arsitek bukan sih, kok beda ya? Dia yang ngurusin apa? Teknik sipil kayak yang setahu gue ya, kalau teknik sipil tuh misalnya kayak ini daerah macet nih, gimana cara ngurus trafficnya. Terus kalau misalkan ini jembatan layang atau tol, Ya. kan suka ada yang muter-muter tuh. Karena kita nggak tahu kan kenapa muter-muter. Ya. Ternyata gue pernah baca itu biar nggak macet, Ya. manjangin traffic kayak gitu ya Ya. kok. Betul, salah satunya sih. Jadi kalau gue cerita dikit tentang civil engineering itu banyak kan majornya, ada yang belajar tentang air, lalu lintas, struktur, ya gitu-gitu tuh banyak. Tapi utamanya sih sebenarnya agak sedikit beda lah ya sama arsitek. Cuma intinya dia tuh mewujudkan gambarannya atau imajinasi si arsitek supaya itu terwujud ke bentuk aslinya. Oke. Dengan seefisien mungkin dari segi biaya, waktunya cepat juga, sama mutunya bagus. Jadi tahan gempa, ini itu. Jadi ya mungkin yang kerja di lapangannya kali ya, dari arsitek dapat gambar baru kita eksekusi di lapangan. Intinya sih kurang lebih gitu. Berarti nge-eksekusi dari rencananya arsitek sekaligus nge-QC gitu ya, Iya, quality control betul, ya. Betul, sampai ke sana. Oke. Jadi sebenarnya teknik sipil ini banyak gak sih di Indonesia? Sebenarnya banyak. Banyak Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomong soal jalan ya. Jalan raya ini tuh di Indo tuh banyak banget. Karena kan kita tahu ya Indo kan luas banget. Jadi pasti bakalan banyak pembangunan jalan yang nantinya bakalan terjadi. Makanya itu gue pikir tuh awalnya gitu. Makanya gue masuk ke teknik sipil gitu kan. Even mungkin kita masih pusatnya di Jawa sentris kali ya. Tapi nanti gue rasa nanti bakal ke Kalimantan, ke Sumatera, ini itu bakal banyak pembangunan lagi kan. Ya, jadi itu salah satu yang dulu bikin gue pikir kayaknya teknik sipil oke deh gitu untuk secara karir. Karena gitu. dari pemerintahan sekarang juga lagi fokusnya pembangunan ya. Iya, Yang benar. jabatan sekarang juga ya. Jadi Benar. kayak pasti demand-nya banyak ya untuk teknik sipil Iya, ini ya. Dimana banyak. Oke, terus kok Kevin habis lulus kerja atau misalkan dari kuliah juga udah sambil kerja? Jadi gue pas dari kuliah 2013 sampai 2018 tuh memang udah nyari uang ya. Oke. Nyari uang. Jadi gue punya beberapa murid les. Lulusan kapan sih kok? Lulus Gue 2013 lulus kuliah, lulus sekolah SMA. 2013 lulus SMA? Ya. Oh kita beda 3 tahun ya, berarti Ya. lu sekarang 27 tahun ini ya? Ya. Oke. Terus langsung ke kuliah 2013, selesai tahun 2018. Jadi agak lama emang kuliah gue. Orang-orang 3,5 tahun, 4 tahun. Lu berapa tahun tadi tuh? 5 tahun. 5 tahun. Ngefur lah. Jadi gue agak ngefur. Jadi gue ngefur. Dennis juga ngefur soalnya. Dennis ngefur ya? Dennis ngefur banyak ya? Lu berapa tahun Den? 4 tahun tuh. 4 tahun. Kalau gua ngefur juga 1 semester doang tapi cukup. Oh ya. Uang kuliahnya nggak kuat kok. Oh ya. Bayarnya ya kan. Kalau gue agak nggak tahu diri. Udah beasiswa ngepur lagi. Nah gitu.
Tetap dibayain tuh berarti. tetap di W. Wih, luar biasa ya. Ini kalau semua beasiswa kayak Ko Kevin kuliahnya bangkrut. Ya. Kampusnya bangkrut kayaknya. Tapi ini lu karena memang malas belajar atau lu sambil fokus kerja? Sebenarnya kerjanya nggak gitu ganggu sih. Cuma memang gue kayak mungkin agak lebih nyantai kali ya. Karena menurut gue gini, kuliah itu kayak gue udah ngelewatin masa SMA. SMA tuh kan indah gitu ya, maksudnya kayak masanya ini. Terus kayaknya udah lewat nih, udah kuliah, fasenya udah beda lagi nih. Bener. Terus gue mikir nanti di kuliah, masa-masa begini nggak bisa keulang lagi nih. Asli. Jadi gue lebih santai. Makanya kayak beberapa semester awal mungkin ya agak-agak santai lah gitu. Apalagi awal sama akhir lah biasanya. Jadi tengah itu karena agak ngejar kan. Udah tahu nih, ketinggalan nih, baru mulai ngejar. Gitu biasanya sih gitu. Tapi enjoy lah. Harusnya menurut gue ya, kuliah nggak perlu buru-buru lah. Bener. Tapi kata orang juga kuliah itu kan sebenarnya yang penting ilmunya penting. Ini yang nonton ntar jadi nggak mau kuliah lagi. Nggak, maksudnya kuliah itu ilmunya penting ya, penting. Cuman maksudnya kata orang juga yang gak kalah penting di kuliah itu adalah lu sosialisasi, networking. Karena kan pada dasarnya lu gak akan tahu kan mereka akan jadi aset atau jadi apa. Ya kan, lu kan mau bisnis apa gitu ya. Bener. Tapi lu memang aktif di kampus kayak organisasi ikut juga? Lumayan. Gue lumayan aktif. Karena memang ya mungkin karena ini kali ya, pengen latihan ngomong, belajar ngomong ini itu sampai ya mungkin keterusan sekarang. Jadi makanya kalau diajak ngomong itu lebih oke lah dari komunikasinya. Itu sih salah satu yang gue syukuri dari waktu gue kuliah sih. Berarti dulu ikut UKM gitu ya? Ikut. Bahkan himpunan di major gue ikut juga. BEM gitu ya? Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Itu lebih internal kan. Nah itu gue ikut juga. Lo ambil UKM apa? Public speaking gitu? Enggak, waktu itu gue ikut ambil UKM musik. Wih, anak band. Karena dari SMA masuk ke band. Wih, suka ngeband, bisa belum tentu nih. Lu nyanyi nggak? Nyanyi atau apa nih? Nyanyi nggak. Enggak. Biasanya main gitar sama main drum. Ya, tapi sekedar lah ala kadarnya aja. Bisa, tapi belum tentu jago nih. Belum tentu jago. Iya. Tapi hobi kan? Hobi. Tapi sekarang lebih hobi jadi penikmat aja sih. Penikmat musik ya udah. Baru nyadar ya, ternyata selama ini lu punya bakat terpendam yang harusnya tetap lu pendam aja. Iya, benar. Ya kan, jangan nggak usah dikorek lagi ya, ternyata bakat terpendamnya ya udah biarin aja terpendam. Jadi lu ikut UKM juga, lu aktif, berarti ya memang tercapai ya yang seperti dia gue bilang, relasinya dapet dong. Iya, relasi dapet sama mungkin yang paling penting tuh ya menurut gue ya, yang gue pelajari dari gue SMA atau gue berorganisasi gitu ya, public speaking sih. Benar, komunikasi ya. Komunikasi, karena even lu nggak gitu ngerti pun, saat public speaking lu bagus, lu bisa terlihat sedikit mengerti menurut gue. Benar. Ya kan, gitu kan? Iya. Itu gue kuliah 4 tahun gitu kok, cuma buat nutupin bagaimana caranya lu terlihat pintar walaupun lu nggak bego. Iya, itu. Itu kan komunikasi begitu kan, apalagi PR kan, public relation kan. Iya bener. Ini jadi geli sendiri gue ngomongnya. Maaf ya, ini para alumni dan dosen-dosen saya. Maaf. Tapi memang bener ya, komunikasi itu kan penting. Maksudnya orang juga bilang orang kan semua orang bisa ngomong ya. Dari bayi kita diajar ngomong, tapi belum tentu orang bisa ngomong dengan benar gitu, kayak tadi lu bilang kan musik kan. Oke. Tapi ya bagus lah ya, nggak nyesel dong berarti sekarang. Kepake dong skillnya. Walaupun yang gue kuliahin 5 tahun itu nggak gitu kepake sekarang. Kenapa? Waktu lu kuliah emang lu kerjanya apa? Kan selesai kuliah sipil kan. Selesai kuliah sempat gue kerja di dunia konstruksi memang. Tapi kayak mungkin kuliahnya 5 tahun, tapi kayak gue kerja di situ tuh kayak cuma 2-3 tahun doang, Rak. Kenapa emang? Karena finally gue ketemu mungkin passion gue di financial market. Oh, banting setir ya? Bener banting setir. Jadi 2018 lulus, kerja 2 tahun 3 tahun, 2020-2021 tuh gue udah mulai malah fokus ke sini, ke financial market. Berarti abis kuliah nih, lu kan magang kan? Magang. Di tempat magang lu lanjut gak? Lu kerjain di tempat magang atau? Enggak. Oh beda ya? Enggak. Jadi lu pindah. cuma magang doang terus pindah, lu kerja 2 tahun, terus lu baru ke financial, ke finance nih, ke dunia finance. Karena beda waktu gue magang kan harus kerja di kayak di construction gitu ya, di apartment project gitu yang bertahun-tahun. Itu di Jakarta Barat kebetulan gue dapetnya deket apartemen gue sekarang, dan kayaknya 3 bulan sih, waktu itu cuma 3 bulan sampai 4 bulan lah intensifnya. Kayaknya kok kayak gini ya, kayaknya gak asik deh gitu kan. Menurut gue sih gak asik ya, kayak capek. Terus kayak lu kan kalau kerja gitu kan kerjaannya banyak kan malam kan, kayak lu ngecor harus malam gitu, karena kalau siang kan panas ini. Jadi lu tuh kayak mesti standby jam 10 sampai jam 4 pagi baru balik gitu. Kayak nguras banget ya. Itu nguras banget. Pertama nguras tenaga pasti ya. Terus waktu kayak agak gak worth it deh menurut gua sih. Bener. Terus jadi jarang nongkrong, jarang ketemu keluarga. Bener, jarang nongkrong. Bahkan sama teman pun jarang nongkrong kan, karena paginya harus kerja. Masa nongkrong sama teman sampai malam gitu kan. Bener. Itu udah banyak mengorbankan banyak hal lah. Baru akhirnya gue setelah kuliah gue pindah ke kerjaan yang mungkin lebih back office gitu ya. Gue kerja di public company, tapi dia ngurusin retail. Jadi sama, tetap pegang project, tapi mungkin projectnya bukan high rise building, tapi lebih ke retail store. Kayak toko-toko gitu ya? Ya, kayak toko-toko gitu. Perusahaan publik.
Wah, nih IPO nggak nih? IPO, udah IPO. Oh, udah IPO. Udah lama. Oh ya. Bagus perusahaannya. Mau disebut gak emiten? Jangan. Jangan ya. Jangan. Oke, berarti kan lu kerja nih. Waktu Hmm. itu jabatannya apa sih yang kan gua gak terlalu ngerti Ya, ya. Jadi ya. gua nanya nih, yang lu harus standby dari jam 10 pagi sampai jam 4 pagi. Oh, itu jadi QC benar. Quality 10 control. malam sampai 4 pagi. Ya, Quality itu control. ya building quality control, project quality control. Jadi ketika ada kerjaan, kita harus benar-benar ada di sana untuk ngecek kerjaannya bener gak nih sesuai prosedur. Oke. Karena kalau nggak sesuai prosedur nanti hasilnya jelek, khawatirnya safety. Bener. Jadi kayak contoh misalnya ini ada satu mall ya, Ya. di Pluit ya, Ya, daerah Pluit ya. Dia bilang katanya bangunannya agak miring berapa Oke. derajat gitu. Heeh. Nah, itu berarti salah siapanya tuh? Itu bisa banyak hal sih. Tapi itu menurut gue ya, bukan gue ngebelain teman sejawat nih. Iya, Tapi menurut gue itu bisa karena force major, tanah. tanahnya juga. Tanahnya Memang dari fondasinya dia begitu ya. Iya. Dia nggak Oh, expect oke. tanahnya bergerak. Oke. Ya, tapi ternyata mungkin ya pasti dia lakukan research ya. Oh, tanahnya cukup stabil nih, tapi namanya force major ya alam ya. Iya, Itu kita nggak ada kita yang nggak tahu. bisa tahu sih. Oh, berarti memang kerjaan lu ya memang mastiin bahwa safety-nya semuanya itu benar-benar sesuai dengan prosedur apa? Dengan ini ya, Prosedur yang benar. prosedur yang Ya, benarnya ya. Karena ketika kita tanda Keamanannya. tangan itu approved by QC itu tanggung jawab kita. Kalau misalkan apa-apa lu juga yang kena Tanda tangan orang itu dicari. sanksi. Sanksi pasti di sidang. Kenapa? Waduh. Lu udah setuju tapi kok begini gitu kan? Mm-mm. Nah, itu bakal jadi pertanyaan sih. Apalagi kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu tanda tangan seorang QC yang approve itu bisa dipenjarain loh. Aduh, serem Gampang banget. banget dipenjarain. Kalau di sini hukumnya apa? Lu denda. Di sini bisa sampai penjara juga, bisa sampai. Cuma nggak, menurut gua ya sejauh ini nggak seketat yang kayak di luar negeri. Makanya engineering di luar negeri itu mahal banget. Oh, karena juga risknya gede. risknya gede banget ya. Risknya gede. Oke. Jadi ya ini mungkin itu jadi salah satu pertimbangan lu juga gak sih kayak Ya. gila gue kerja udah segini panjang waktunya ngorbanin segala hal. Mungkin dari payment dan risknya juga Ya. nggak sesuai kali ya. Ini Betul. ngomongin risk reward nih bener kayak Ya, manajemennya benar. tapi bener kan? Ya. Jadi berarti risk reward management lagi balik lagi. Iya, benar. Lu nggak mau ngambil take risk gede itu mungkin. Iya, benar. Abis itu lu pindah lu berapa tahun? Kayak kerja 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. Ya, sampai awal pandemi gitu. Nah, ini unik nih. Lu begitu tahu bahwa lu tertariknya di financial di market itu Oke. berapa lama kok? Maksudnya di tahun berapa? Terus awal mulanya gimana caranya kayak Oke. lu kan kerja nih di civil engineering. Hmm. Kalau misalkan lu banting setir ke jadi arsitek itu Ya. masih make sense. Ya. Tapi lu bener-bener jauh ke finance. Ya. Nah, itu lu apa yang trigger eventnya apa gitu? Kayak lu Ya. tiba-tiba ngeliat apa Ya, atau ya, gimana? benar. Jadi gue tuh salah satu orang yang merasakan berkah pandemi. Berkah pandemi. Jadi kalau misalnya Bahasanya banyak orang gitu ya. terdampak, kalau gue sih bersyukur ya, kebetulan Uh-uh. ya bersyukur ada pandemi karena ketika gue kerja ya terus ternyata biasanya sibuk banget kan kerjaan itu kan. Sampai awal pandemi, mulai pandemi tuh kerjaan slowing down karena ya biasalah orang kan lagi pada berhemat gitu ya, mau expense takut. So project-project itu mulai di hold. Iya. Ya jadi disitulah yang biasanya gue sibuk, gue jadi punya banyak waktu luang gitu. Mungkin yang kerjaan biasa jam 6, jam 7 baru beres, kayak jam 4 kok udah gak ngapa-ngapain. Jadi gabut ya. Jadi gabut. Terus kayak ini mau ngapain ya? Nah baru di situ awal gue mulai konten. Oh, mulai ngonten. Ya, tapi sebelumnya itu memang gue udah kayak nyolong-nyolong belajar buat soal invest, reksadana, saham ini itu tuh gue udah mulai baca, udah mulai belajar sih. Nah, itu belajarnya pas dari tahun berapa? Kayaknya mulai pas kuliah gue udah mulai. Cuma mungkin baru serius setelah gue selesai kuliah, mulai kerja itu baru mulai serius. Nah, titik awalnya apa yang membuat lu termotivasi gitu? Oh, oke. Buat kayak belajar nih kayaknya ini penting nih. Maksudnya kayak lu ngeliat temen atau gimana? Ya, jadi gue mau ini nih say thank you sebenarnya sama mantan bos gue. Jadi kan dulu gue pernah ngajar les gitu kan. Nah di tempat les gue tuh ada ownernya. Nah dia tuh kebetulan lagi kayak nongkrong di depan gitu dan ngajak gue ngobrol. Oke. Kayak, lu tau investasi gak? Tanyain gitu. Oh, dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Oh nggak tahu. Gue nggak tahu. Memang pernah tahu tapi kan nggak tahu instrumennya apa gitu. Nggak berani kan. Oke. Oh nggak tahu. Jadi selama ini uang lu kemanain? Ya ditabung aja gitu. Oh lu coba deh ini. Dia ngejelasin reksadana. Oke, terus? Ya reksadana. Nih, gue punya lo reksadana ini. Jadi ini tuh kurang lebih gini. Coba deh lu cari sendiri, lu belajar sendiri deh. Ya, entah kenapa. Menurut gue itu udah jalannya kali ya. Yeah. Bisa tiba-tiba gue di momen itu bareng sama dia, terus dia tiba-tiba ngobrol gitu. Entah ada angin apa. Ya udah akhirnya setelah itu gue mulai belajar. Mulai nyoba, mulai tahu. Mulai invest, mulai taruh dana. Waktu itu ya, beli reksadana nggak bisa online. Masih belum bisa. Loh, terus manual dong? Gue masih harus ke bank. Waduh. Harus ke bank. Dan waktu itu ya, banknya Bank BCA dekat kampus gue. Jadi gitu store. Itu di BCA biasa nggak ada. Ternyata waktu itu masih terbatas untuk BCA prioritas. Nah, berarti lu nggak bisa beli dong? Nggak bisa beli, tapi entah untungnya kenapa. Pokoknya thank you juga nih sama BCA nih. Ya, dia bisa ngizinin gue loh. Jadi anak kuliah yang pakai jaket, yang celana panjang kotor, biasa anak teknik ya. Iya. Sepatunya sepatu proyek gitu yang dekil, berminyak mukanya, mau dilayanin. Pada waktu itu gue juga belinya dikit, 6 juta doang gue beli.
Oke. Cuma punya uang nggak banyak kan Itu tahun berapa? 2016 2017 2016 2017 ya. Berarti lu masih kuliah kan? Belum masih kelar kuliah kan? masih kuliah. Lu ngajar apa waktu itu? Banyak matematika sama Matematika. sains sih biasanya. Wih, bosnya keren juga ya berarti. Emang bosnya ngerti kali ya. Emang Bosnya bos ngerti lu ya. ya, tapi gue gak tahu kenapa juga ya, maksudnya dia bisa tiba-tiba ngomong begitu, padahal kan gue kayak udah kerja bareng dia udah lumayan lama, udah setahun lebih gitu, tapi Heeh. baru dia ngomong pas itu. Nah, ini faktor X. Nah ini Ya kan? faktor X Ya sebenarnya. makanya berdoa dan berusaha Ya ya kan. benar, Ini setuju gue. lu baik doa berarti Ya ya ibaratnya ya didengar. ya benar-benar. Terus jadi lu dari sana lu belajar. Hmm. Lu beli buku dong atau gimana lu belajarnya? Kebanyakan itu belajar dari YouTube sih, online. Nonton. Ya nonton, dan waktu itu masih dikit banget lah source-nya, kayak mungkin beberapa orang aja yang kita tonton terus gitu ulang-ulang. Iya, kayak siapa ya? Andika Sutoro. Belum, waktu itu kayaknya masih si ini deh, JSX Pro gitu-gitu Oh. sahamnya. Ya, Wah, itu jadul banget ya. jadul, masih Gua sampai lumayan nggak pernah jadul. denger loh. Ya itu. Iya Jadi kan? dia trader, Oh. jadi belajar dari dia. Terus si Felicia juga pasti kalau misalkan kita orang baru belajar 2016, 2017 gitu, pasti belajar dari dia sih. Oh, terus itu juga pas lu belajar lu ngeliat kayak, lu ngerasain manfaatnya nih dari mereka nih. Mereka ngajar ya kan, mereka bikin video, lu Ya. jadi dapat manfaatnya. Itu Ya. yang menginspirasi lu juga buat content creating. Iya betul, karena gini, menurut gue ya, waktu itu ya pas gue mulai di pandemi ini, mungkin kita lompat ya, kenapa gue mulai nge-YouTube ya. Waktu itu gue lihat, gue ngerti, ini itu pandemi, ini opportunity. Bener ya. Ya. Dan kalau misalkan orang-orang pada tracking gitu ya ke YouTube gue tuh upload video pertama gue tuh sekitar bulan April atau Mei 2020. Itu pas lagi parah-parahnya Itu tuh. baru 1 bulan pandemi, Lagi PSBB kan? baru benar lockdown, saham tuh semua drop, parah banget dropnya. Market Crash menurut gue saat itu. Nah, gue tuh mau ngasih tahu, ini tuh kesempatan loh. Ini tuh kesempatan, karena by historical setiap ada market crash itu tuh cuan banyak nantinya. Nah itu sih gue tujuannya sih berbagi supaya nggak cuma orang-orang terdekat gue yang tahu kalau itu opportunity. Bener. Jadi Ya. dia bisa bermanfaat lah, walaupun waktu itu kualitasnya bener-bener kayak ya udahlah bikin aja dulu gitu loh, walaupun dengan kualitas yang nggak terlalu bagus. Ya. Berarti modal lu ya udah dengan seadanya nih gear, tapi yang penting value-nya nyampe gitu kan. Ya, betul. Apa kontennya nyampe, pesannya nyampe kepada Ya. orang-orang. Iya sih. Nah, ini yang hebat juga ya berarti ya. Gua kasih props buat Ko Kevin. Karena kan biasa orang maunya start big. Ya. Lu nggak takut untuk start small, Ya. ya kan? Hebat juga ya. Itu sih yang selalu gue kayak syukuri sih. Gue tuh even pas mungkin gue masih ingat banget momen waktu itu gue mau rekaman gitu ya. Gue rekaman tuh even itu aja minjem laptop kantor loh. Waktu itu laptop gue kan udah jadul banget kan buat kuliah kan. Jadi karena dari kantor dapat laptop, lu pakai aja. Laptopnya lumayan nih, lumayan bagus nih, bisa screen recording, bisa ngedit gitu kan. Waduh. Kalau laptop gue dulu nggak kuat tuh. Waduh. Nggak kuat, jadi udah bisa ngedit, ya udah. Akhirnya cuma screen recording sama suara. Kan suaranya udah langsung otomatis tuh dari screen recordingnya udah masuk ke situ. Jadi bener-bener cuma ngeklik, ngoceh, jadi editingnya juga sederhana banget, pakai HP waktu itu ngedit ya kan, edit thumbnail ini itu. Jadi kalau misalkan lo pada lihat di sini tuh video pertama gue tuh jelek banget, bahkan bocor, ada suara anak kecil, ada suara keponakan gue waktu itu. Keponakan gue lagi main di rumah. Iya ada nangis. Iya. Jadi bener, tapi waktu itu ya bener-bener even 1 jam sebelum gue start recording itu, gue tuh bener-bener kayak slogannya Tokopedia sih, mulai aja dulu. Iya. Itu yang gue inget sih. Mulai aja dulu. Mau bagus mau jelek mulai aja dulu. Pasti ada jalan. Goto. Ya. Guys, nggak pom ya. Nggak endorse ya. Tapi kalau ini kebetulan aja slogannya bagus kan. Nggak endorse, tapi kalau mau endorse boleh. Ya. Space available. Ya, space available nih kan. Siapa tahu ada gelas logo Goto di sini ya kan. Ya, tapi memang itu big leap ya. Berarti lu awalnya memang part time, belum jadi full time content creator tuh, part time. Belum. Benar-benar masih kayak kerja dari pagi sampai sore, terus sore ke malamnya lu konten. Tapi itu benar-benar gila sih. Ya kayak lu kerja nih, balik malam, terus kayak dari jam 8 itu bisa selesai mandi, makan, beres-beres, lu masih harus ngonten, ngedit, bikin skrip. Mungkin kayak gue rutin tuh tiap hari tidur sampai jam 3. Wadaw. Ya, itu hampir rutin. Jadi kayak gitu gue kurus banget waktu itu. Waduh. Sempet kurus banget gitu ya. Berapa karena kilo? Gue sempet 57-58. Sekarang mungkin 63-64an. Gila. Apa kabar gue yang 50 kilo? Ya makanya. Kurang gizi dong gue. Ya nggak, tapi kan gen orang beda-beda ya. Tapi gue nggak pernah serendah itu biasanya. Bahkan berat badan gue kayak waktu itu mungkin kan gue tahu ya stabil di atas 60-an. Nggak pernah tuh gue sekalipun turun di bawah 60 kan. Berarti tuh kurus banget dong. Kantong mata udah kendor segala macam. Orang-orang tuh lihat gue udah kayak kurus banget gitu, karena nggak pernah serendah itu gitu. Makanya beda kan sama orang yang mungkin dari 50-an average. Jadi itu. Nah, menurut gue sih waktu itu ya itu salah satu yang jadi motivasi gue ya. Maksudnya kayak gue harus bikin kayak gitu, maksain diri gue untuk sampai kayak gitu karena waktu ya. Masalah waktu, berlomba dengan waktu. Trade off-nya tuh nggak oke. Trade off lo kerja di kantor
dengan hasil yang didapatkan. Nah, gue nggak mau kayak gitu terus. Oke, berarti memang udah jadi exit plan lu dong Ya, pertama. tapi awalnya memang nggak mikir ini akan secepat ini jadi exit plan-nya. Oke. Tapi menurut gue kayak dulu ya pas gue bikin ya, ini lucu deh. Kan gue tahu YouTube itu bisa di AdSense 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Benar. Ya, itu untuk minimum untuk Iya. di AdSense. Gue tuh rencana setahun nyampe ini. Oke. Setahun. Oke, gue udah hitung nih 1000 bagi 360. Berarti sehari gue harus nyari 3 subscriber. Benar banget. Terus 4000 jam. 4000 jam nih gue dapetin dengan gimana kalau konten gue nggak viral, gue harus bikin konten yang banyak. Benar. Kuantitinya banyakin. Kuantiti banyak. Jadi konten banyak, view dikit, atau konten dikit, view banyak kan. Itu untuk mencapai ke sana kan Iya. sebenarnya. Nah, gue tuh udah pikirin itu paling setahun lah. Oke. Ini paling setahun nih. Oke, gue harus bikin kayak seminggu mungkin gue bikin 2 atau 3 video dan ya udah setahun nanti gue dapat AdSense. Walaupun gue nggak tahu AdSense berapa banyak gitu. Tapi tetap gue tuh udah mikir sih kayaknya kalau jadi konten kreator atau nggak full time kerja ini akan lebih oke gitu. Oke. Jadi lu memang udah ada perhitungan yang jelas ya. Sudah harus ada. Oke, tapi berarti memang dari awal, begitu lu udah kenal sama namanya market nih, udah kenal sama dengan instrumen investasi segala macam, lu udah tahu cara ngonten, udah tahu patternnya, ya kan pasti ada pattern dong, ada kayak lu harus ngedit, scripting, shooting, ngedit, dan segala macam QC. Lu langsung kepikiran tuh, gua udah gak mau lagi kerja di kantor gitu, karena menurut lu trade off-nya gak sesuai dong. Jadi kayak berapa effort yang lu keluarkan, hasilnya kadang gak sesuai, kan karena kan hasilnya kan yang nentuin kan perusahaan nih, bos kan. Tapi ini teman-teman disclaimer ya, kalau yang ada juga yang cocok di karyawan, bener kan? Sampai sekarang juga ada. Cuma mungkin orang-orang beda aja. Nah, yang gue mau nanya nih, banyak orang berarti takut dong step dari dunia karyawan nih untuk menjadi, kalau misalkan sekarang bisa dibilang kan lu self employed, bener kan? Lu kan pebisnis jadinya, pebisnis pribadi kan. Nah, apa yang bikin lu kayak berani ngambil loncatannya gitu? Walaupun sebenarnya lu udah estimasi semuanya, tapi itu estimasi. Kalau karyawan kan lu kerja nih, lu mau omsetnya perusahaannya berapa, yang penting kewajiban mereka ada gaji lu dengan nominal sekian gitu. Apa yang bikin lu kayak berani gitu? Sebenarnya mentalnya kan yang susah dibikin. Itu mental. Tapi gini yang penting, lu punya mental gitu ya. Memang nggak semua orang cocok jadi entrepreneur gitu. Tetap ada orang yang cocoknya sebagai profesional, ada. Dan itu gue nggak pernah salahin itu ya. Tapi yang jelas ketika lu mau loncat, pasti rencana lu udah jelas. Kayak gue gitu, gue pikir ini setahun, gue udah punya rencana, sehari 3, untuk sehari 3 ini gue harus ngapain? Itu tuh harus dibikin, jangan cuma asal lompat, kayak lu lompat dari pesawat nggak pakai parasut kan? Iya itu gila kan? Konyol kan? Konyol. Gitu kan? Ya gue pakai parasut, even parasut gue sebesar atau sekecil apa, atau gue buka antar parasutnya di ketinggian berapa, itu urusan nanti. Yang penting gue di awal udah siapin parasut. Bener. Gitu kan, udah siapin kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue tuh yang nggak terlalu worth it adalah, menurut gue ya saat itu ya, uang yang gue terima itu gak sebanding dengan jam kerja yang gue kerjakan dan energi gue yang gue taruh buat di perusahaan itu. Kayak lo harus kerja dari pagi, pas rumah gue itu agak jauh ya. Gue kerja di Jakarta, rumah gue di Tangerang, perjalanan aja udah 45 menit, 1 jam gitu, macet kan. Benar. Terus balik juga segitu lagi malam. Terus gue hitung dong dengan uang yang gue terima dong. Per jamnya dapat segini nih. Ini kayaknya gak worth it deh. Ya berarti lu langsung ngitung nih. Kalau misalnya sebulan gue digaji segini, berarti per jamnya gue per 1 jam hidup gue tuh cuma dihargain segini. Menurut lu nggak worth it? Menurut gue nggak worth it karena balik lagi kayak kita ngomong kalau di luar ya, itu kan wage-nya kan minimumnya per jamnya berapa gitu. Kalau kita bandingin sama luar negeri emang Indo jauh lah. Tapi at least gue tahu nih gue mau berapa. Gue layak dihargai berapa kerja gue. Tapi setelah ngitung gitu nggak melulu gue langsung loncat kan dari pesawat kan. Gue belajar dulu cara lompatnya gimana. Gue belajar dulu cara lepas parasutnya gimana. Jadi kita belajar dulu. Jadi pas gue mulai bikin konten, gue masih kerja dah. Berarti langsung kabur. Berarti gini, awal yang mau motivasi lu adalah sebenarnya bukan masalah uangnya ya kok ya? Bukan. Masalahnya adalah lu nggak terima bahwa diri lu cuma dihargain segini. Berarti lu ada sadar nih, gue undervalued. Maksudnya gue underpaid. Dengan value gue segini gue underpaid. Sedangkan gue bisa memberikan value lebih kepada masyarakat, kepada orang lain kan. Nah dan pada saat lu mau loncat dari kerja ke content creator, lu juga nggak langsung. Ada banyak hal yang lu kerjakan, lu perbesar kapasitas lu belajar. Nah ya itu kejawab sih karena nggak semua orang berani ngambil resiko itu, nggak semua orang mau ngorbanin waktunya untuk belajar lagi perbesar kapasitas, bener nggak? Dan gue keluar bener-bener dari kantor itu ya setelah 1 tahun 2 bulanan gue konten. Jadi sepanjang itu Drak. Gue udah mulai setahun 2 bulan nih, udah konsisten, udah akhirnya gue mutusin karena persiapannya udah cukup menurut gue. Berarti yang waktu itu kita ketemu di aparatnya Denis yang di Citra. Masih ngantor. Itu masih ngantor kan? Yang lu bilang lu Juni atau Juli waktu itu mau resign ya? Baru cabut ya, benar. Baru cabut ya. Habis lebaran lu bilang. Habis lebaran, benar. Habis lebaran itu pas kita pertama kali ketemu gue masih ngantor kok. Itu baru balik ke kantor ketemu lu. Itu dari kantor yang lama. Ya sih waktu itu lu kurus banget sih kok.
Maksudnya Iya, dibanding lumayan. sekarang Ya. masih kelihatan kurus, muka lu cekung. Ya, Sekarang benar. udah lumayan cabi. Ya. Emang gemuk tuh melambangkan kemakmuran ya. Iya gitu ya. Berarti Dennis ini makmur banget Dennis nih. Iya, benar. Lu berapa kilo Den sekarang Den? Wah. 8. Dulu kalau lihat Dennis ini loh, kurus banget. Kurus banget ya? Iya, maksudnya jadi dia kan Jadi, nge-gym kan. keteknya nggak bisa rapat kan? Iya. Ya kan harusnya. Sekarang keteknya kejepit. Makmur kan bahagia, ya kan? Bahagia. Bahagia. Nggak apa-apa. Wah, berarti perjalanan lu cukup rough ya. Yang ini kan maksudnya orang kan lihat kan content creator enak, lu cuma ngoceh-ngoceh modal kamera doang dibayar. Ternyata kan Coba dibalik. mulai gitu Nah, loh. coba mulailah. Iya. Iya kan, belum mikirin sedih-sedihnya. Iya. Lu kalau ngonten misalnya nggak ada yang like-nya Iya. cuma dikit sedih nggak? Sedih. Sedih kan? Sedih sih. Terus dikatain Belum lagi lagi. hate comment ya. Gue lihat konten lu yang Iya. ada yang ngomong, ngoceh doang Iya, lu iya, ya kan? iya, iya. Mana dong? Coba kasih lihat porto lu, nggak Iya. pernah kasih lihat nih. Iya. Terus lu iya. terus yang dia balas bilangnya katanya yang pakai meme itu ya. Iya. Ngoceh mulu Iya, lu iya. direktur. itu katanya kocak sih emang netizen sih gitu ya. Cuman lu nggak pusing nggak sih? Sebenarnya lu pusing nggak sih kalau dapat kayak hate comment gitu? Mungkin bukan kesel kali ya, tapi awalnya. Kalau sekarang kan ya udah lebih inilah, tapi di awal itu ya bener-bener sih itu cukup berdampak lah sama gua. Jadi kayak gua ngerasa kok ada ya orang komen kayak gini, padahal gua niatnya Baik. sharing, berbagi, gua juga nggak minta Iya. bayaran dia nontonnya gratis. Kok ada yang ngehujat kayak gini? Awalnya tuh gua Iya. kena mental juga sih. Kalau dia nggak suka, at least dia diem aja gitu Ya ya. udah, atau dislike aja, tapi nggak usah nulis kayak gitu karena kan gua baca kan. Iya. Awalnya begitu, karena mungkin karena jumlah followers masih dikit, jadi Iya. kayak gitu langsung kebaca semua. Oke. Tapi sekarang kayak ya udah kayak gitu-gitu doang kan, itu kan cuma kayak ya lewat aja lah, emang misalkan nggak cocok ya emang gua nggak bertujuan untuk nyenengin semua orang gitu kan. Bener. Lagian ya kalau misalkan ada yang hate, balik lagi ke tadi ya. Maksudnya lu berarti udah sukses, ada yang mau jatuhin lu soalnya. Ya benar. Ya kan Ya. takarannya. Cuman mental lu berasa nggak, lu sempet ada di titik kayak pas baca komen itu kayak anjir apa gue berhenti aja ya konten ya. Kesel banget gue mau baik malah dihujat. Gua tuh malah lebih ke mungkin bukan berhenti kali ya, lebih kayak mau balas gua. Mau nyautin, bales, ya, mau nyautin, bacotin ya gitu mau bacotin gitu kayak ini gini, ya emang lu lebih oke, maksud gue gitu loh. Iya. Kayak gitu, cuma kan kayaknya nggak usah lah kayak gitu. Berarti ntar Iya. gue sama aja dong kayak mereka orang. Jadi Nah. ya lebih menahan diri lah. Lagian ntar mereka jadi seneng kan kalau misalkan kayak gitu kan, ibaratnya jadinya ntar remote control lu ada di gua nih. Ya. Misalnya benar. gue mau bikin lu kesel nih, udah Benar. katain aja, ntar dia juga bales ya Ya, kan. benar. Jadi gue benar. kapanpun gue mau bikin lu on off bisa nih, bikin Ya. marah terus diem, Ya. marah Ya, gitu kan. itu sih yang harus dikontrol sih. Iya. Benar. Jadi ya tapi gimana ya? Gue juga pernah gue sering denger ya kalau misalkan mau sebaik apapun kita pasti ada hatersnya. Pasti ada lah. Ya kan? Ada putih di atas hitam, ada hitam di atas putih, Ya, bener nggak? Ya benar, kan? benar. Jadi kayak gitu. Cuman hebat juga ya lu mau ngasih value gitu walaupun udah dikata-katain juga. Ya tapi orang-orang kayak gitu juga nggak bakal berkembang nggak sih? Ya, benar. Cuman bisa ngomong doang kan. Mereka nggak bakal berkembang Tapi juga. menurut gue bakal ada trade off-nya sih, Dak. Kayak misalkan gue sharing gitu ya. Gue sharing, menurut gue ya, kalau lu berdampak baik sama orang, Ya. entah kenapa kayak ya dunia bakal baik juga aja sama lu. Walaupun lu Ya. nggak ngarepin itu gitu. Karena gue yakin lu baik, lu pasti dapat perlakuan baik juga dari siapapun itu. Benar. Menurut gue sih gitu sih. Aksi reaksi ya. Aksi Kalau reaksi. kata apa beberapa agama hukum tabur tuai, Ya. hukum karma baik karma buruk ya. Ya, benar. Iya, benar. Jadi kayak sebenarnya orang tuh kayak bukan karena apa ya? Bukan karena mereka pintar cari uang ya. Sebenarnya lebih ke apa? Bagi seberapa besar value yang kasih ke masyarakat sehingga Ya. masyarakat akan balik kasih ke lu kan. Benar. Karena sayang gitu. Kalau misalkan gue udah belajar nih, Mm-mm. susah nih belajar, kayak ulang-ulang ini itu, analisa ini itu, terus kayak gue cuma bisa sharing ke orang-orang terdekat gue. Iya. Orang-orang yang mungkin mau dengerin gue. Mungkin circle-nya berapa sih? 10 orang, 20 orang lah. Yang Iya. mungkin mau terima masukan dari gue gitu. Dampaknya untuk mereka doang. Tapi ketika gue bikin video, terus yang nonton 500.000, itu tuh kayak ya semua orang tuh udah bakal dapet insight, Benar. dapet dampaknya dari sana sih. Menurut gue Benar. ini cuma salah satu sarana aja sih. And you enjoy it gitu kan. Ya, gue enjoy banget sih. Lu enjoy banget. Gue kan? enjoy banget. Iya, jadi ya berarti beruntung lah ya lu bisa mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang lu suka gitu Ya. kan. Ya, lately gue menyadari ternyata ini yang gue suka. Oke. Cuma sayangnya, mungkin memang jalannya lah ya. Gue nggak dikasih dari awal gue langsung belajar keuangan. Terus gue orang tua gue juga nggak terlalu aware sama financial market. Ya. Mungkin itu aja sih. Tapi menurut gue nggak masalah. Kita masih bisa belajar dari mana aja kan. Iya, cuman kalau misalkan lu udah tahu dari awal nih financial market dan dunia finance itu dari orang tua lu, belum tentu lu jadi suka lu. Iya benar sih. Iya Bener kan? sih. Justru karena lu pernah kerja di tempat sebelumnya, Ya. lu merasakan oh ini nggak enak nih. Ya. Oh ini it's better than this one. Ya, Berarti ini benar. lebih enak ya kan? Ya. Jadi bisa jadi lu kalau misalkan dari awal, beda hal kalau misalkan dari awal lu udah memang terjun ke dunia finance nih. Ya. Ya kan lu rasa kayak pasti lu akan jenuh juga, bisa jadi ya, tapi bukan pasti ya. Jadi sebenarnya ya
hukum ini sih, hukum alam ya. Ya, memang udah Hukum jalannya alam kan. memang udah jalannya ya. Menurut gua terlalu banyak kebetulan sih. Kayak misalkan bukan kebetulan ya, tapi ketemu sama persiapan yang pas. Iya. Jadi kesempatan-kesempatan itu kayak bener-bener ya jalannya udah begitu aja. Kadang-kadang kita nggak Bener. mikir kan, kok bisa gini ya? Kok bisa Iya. gini ya? Kok bisa gini ya? Tapi memang bukan hanya kesempatan aja. Kalau lu nya nggak siap ya nggak bisa juga. Bener. Menurut Makanya orang gua sih bilang gitu. keberuntungan rezeki adalah sebenarnya keberuntungan rezeki itu ada, tapi keberuntungan itu kalau didefinisikan apa? When opportunity meets preparation. Ya, Ya kan, setuju. lu begitu kesempatan datang, lu udah siap. Ya. Itu baru namanya keberuntungan. Jadi Ya, benar. pas banget ya kan. Benar. Jadi pas pandemi itu terjadi, Mm-mm. gue bikin konten, itu gue udah ngerti cara kerjanya gimana, Polanya ya polanya, udah. cara dapat duitnya gimana, cara cari cuannya nih. Iya. Makanya gue bisa sharing di sana gitu loh. Itu sih yang menurut gue kayak belakangan gue jadi kayak kok wow banget ya, kok kayak gini banget ya. Iya, iya. Kayaknya nggak pernah nyangka juga bisa sampai kayak gini. Karena dulu gue pikirnya gue bakal jadi orang kantoran yang kerja 9 to 5, ya udah sampai gue kaya aja gitu kerja kayak Mhm. gitu. Tapi itu sih ternyata ya takdirnya kali ya. Oke. Sama gue sering denger nih dari beberapa Hmm. content creator ya. Hmm. Aku juga waktu itu ngobrol sama Denis juga. Nah. Dia bilang katanya kalau lu ngonten, lu jangan terlalu fokus sama pada angkanya. Ya. Karena lu fokus kepada apa value yang bisa lu kasih segenap hati lu, ya kan? Dan ya udah lu kerjain aja karena memang tujuannya adalah lu memberikan value pada orang, bukan duitnya ya. Ya. Sebenarnya no bullshit ya. Ya. Duit kita pasti mau. Cuman itu ya bener lah ya kan. Ya kan nggak ada duit gak makan dong, Iya, nggak ngonten benar. nggak makan, ya kan? Benar. Ngonten gratis besok nggak ada uang, siapa yang mau bayar kuota, bener Ya, nggak? benar. Setuju. Cuma maksudnya fokus utamanya sebelum ke duit adalah bagaimana lu persiapkan dulu dengan setulus hati lu mau berbagi, bener-bener Benar. angka akan ngikut. Ya. Bener nggak sih kayak Benar. gitu? Gue setuju ya, gue orang setuju karena gini, pas gue awal konten, gue sering bikin upload video gitu, itu nggak dapat bayaran sama sekali, Drak. Kan Jadi, siapa yang oh kenal? iya, iya. Yang nonton cuma dikit, itu pun orang nonton karena gue minta dia nonton. karena gue nge-share link gue. Jadi Iya, dulu iya, konyol iya. banget, gue ada di grup Telegram. Jadi Ngemis ya, ngemis viewers dan ngemis views, ngemis subscriber. Karena ingat Oke. tadi kan gue sehari cari 3. iya bener, Jadi, sehari cari 3. Ya, ada di grup investasi gitu ya, di sebuah produk yang grupnya gede nih. Dulu masih kecil, sekarang gede grupnya nih. Ya, si Ijo, Si hijau. yang putih hijau itu loh. Yang putih hijau itu. Nah, itu tuh gue dulu di sana. Dari membernya dikit. Masih 10.000 20.000. Gue tuh awal-awal ada di sana. Sekarang udah kayak hampir 200.000 nih membernya. Putih hijau ya, bukan hitam hijau. Bukan, putih Oke, hijau. oke, Putih putih hijau. hijau. Nah, di situ ada yang nanya kan. Heeh. Kan gue bisa jawab dong. Oke. Pertanyaan kan basic kan. Ya gue jawab. Gue jawabnya nggak langsung jawab di grup. Gue japri, Drak. Oke. Jadi segitu effortnya. Gue japri. Ini ya jawabannya. Oh, oke, thank you ya. Mampir ya ke YouTube gue. Nah, Subscribe ya. bridgingnya bagus tuh. Bridgingnya bagus. Balik lagi komunikasi. Komunikasi sama Packaging. lu usaha, men. Iya. Nggak ada tuh kayak gitu-gitu nunggu duduk-duduk gitu aja nggak ada. Lu usaha, lu harus pantauin loh. Karena gue mantau grup pas gue lagi gabut gitu kantor, jawabin. Ya gue japri. Ada yang mau nonton, ada yang mau subscribe, ada yang nggak jawab sama sekali. Oke. Ya tapi ya udah, memang itu nggak pernah gue expect dia kan, karena gue sehari cuma nyari 3. Kalau gue japri 10 kan udah 10. Bener. Karena- Misalnya lu cari 3 nih sehari, lu japri 10 aja, 3 yang udah masuk udah nyampe target Udah kan? nyampe target. Bener. Ya, makanya itu rencana lu harus pas, sama lu action dong, ambil tindakan dong. Nah, di periode itu belum bisa AdSense, kan masih di bawah 1.000 subscriber. Ya kan? Jadi lu nge-build bisnisnya dulu, ibaratnya gitu ya. Iya, terus 4.000 jam tayang juga masih jauh. Orang yang nonton baru berapa? Videonya juga baru berapa? Videonya baru berapa? Iya kan? Tapi gue pikir, gue juga nggak bisa terlalu cepat naiknya. Kenapa? Karena platformnya belum lengkap. Benar. Video gue baru 3 video, 4 video yang isinya mungkin masih sepotong-sepotong. Oke. Nah, gue mau coba usahain siapin dulu nih platformnya. Baru ntar orang rame-rame ya udah, baru silakan pas mereka masuk udah lengkap semuanya, udah ada. Kursinya udah ada, sofanya udah ada, bangkunya udah ada, air minum udah ada gitu. Iya, berarti sebenarnya buat bikin konten viral itu gimana ya? Bukan konten viral sih, maksudnya kayak kalau misalkan orang jadi konten creator sukses kan ada yang bilang itu mesti anomali. Kayak contoh si apa? Ini no offense ya, cuman ya contoh-contohnya emang faktanya gitu kayak Paris Fernandes ya kan, mereka kan salam dari Binjai, dia nggak rencanain loh denger dia nggak rencanain dia viral, dia cuma pertamanya bikin video boxing, abis itu dibales sama orang mana ya, orang timur ya, orang Papua ya, lalu dia bilang dia balas lagi videonya, terus dia bilang salam dari Binjai karena beda tempat gitu kan, itu jadi viral salam dari Binjainya, terus kayak siapa lagi contoh? Tapi Drak, itu video yang viralnya. Gue pernah baca juga sebelumnya dia bikin konten creator juga, tapi nggak semeledak itu. Iya, kontennya banyak loh dia. Kontennya banyak, tapi yang meledak baru pas itu doang kan. Mm-mm. Nah, dulu dia masih bisa konsisten bikin loh, nggak ada yang nonton padahal. Tapi dia masih lanjut. Tapi bikin konsisten kan? Iya. Nah berarti gitu, orang sukses adalah orang yang berusaha gagal tapi tetap lanjut. Setuju gua. Yang udah gagal tapi tetap lanjut sampai akhirnya opportunity datang, dia prepare. Iya. Nah makanya ini salut ya, salam dari Binjai. Salut ya Paris Fernandes ya. Salut. Gila sekarang udah naik ya kan. Iya. Nah, lu coming soon dong. Amin. Mudah-mudahan amin. Tapi kan gini kan, karena menurut gue ya kalau di dunia konten kreator ya, lu bikin 100 konten nih.
yang meledak satu itu cukup. Iya, itu cukup untuk ngelanjutin sisanya kayak Iya. ibaratnya dorongan pertamanya kan. Bener. Jadi lu bikinnya terus. Karena lu nggak pernah tahu konten keberapa yang bisa viral. Bener. Jadi lu setiap bikin konten, lu bikin yang maksimal lah. Kayak ini ya, kayak buka kartu ya. Lu nggak tahu Iya. kapan ketemu Joker, Betul. ya kan? Buka kartunya terus ya kan. Iya. Mau jelek mau apa kek, buka Iya. aja terus sampai Tapi ketemu tetap Joker. lu bikinnya dengan bener ya. Iya, Karena jangan sampai- asal-asalan. Iya, jangan sampai konten yang viral tuh jelek kualitasnya. Orang mana mau balik, Bener. ya kan? Kayak gitu. Wah, luar biasa nih. Mm-mm. Jadi sebenarnya content creator itu nggak segampang itu ya guys ya. Ya. Tapi ya memang pada dasarnya kesuksesan kan ada harga Ya. dan lu mau bayar. Ya. Ya kan, cuman caranya aja. Ternyata lu kok Kevin ini ketemu cara yang lebih nyaman, Ya. yaitu content creating dibanding di dunia kerja di balik meja ya. Betul. Cuman bukan berarti kita bikin podcast ini tuh untuk memojokkan satu profesi tertentu, enggak ya teman-teman ya. Ini ngomongin tentang perspektifnya Ko Billy tentang dunia karir gitu. Ko Kevin Billy kebetulan cocoknya di content creating. Ya. Ya tapi kalau semua orang jadi content creator, siapa yang mau kerja di kantor? Benar. Iya kan, bener Benar, gak ya kan? benar, Ada benar. juga kok yang karyawan tapi sukses. Ada. Ada. Gue pun juga ada kenalan kok. Ya. Ya kan, yang memang dia pensiunnya juga lumayan nyaman. Cuman ya orang punya jalan beda-beda. Betul. Yang penting etika dan mentalnya ya kok itu. Ya, yang penting mentalnya sih. Luar biasa. Sama tujuan lu apa, Drak, sebenarnya? Ya kalau gue balik lagi sebenarnya kan, balik lagi financial freedom. Semua orang kan ke sana. Financial freedom untuk time freedom dong. Iya dong, pasti Iya financial kan? freedom. Kalau gue selalu bilang, gue percaya nih duit itu bisa dibeli. Waktu itu bisa dibeli, tapi masa depan. Oke. Masa lalu nggak bisa dibeli Udah karena lewat. nggak bisa diputar balik. Iya. Waktu nggak bisa diputar, apalagi dijilat dicelupin, nggak bisa Iya, kan? nggak Oreo bisa. kali. Iya kan, jadi iklan Oreo. Jadi ya, tapi gue tahu dengan gue punya uang yang banyak dari sekarang, masa depan gue bisa beli waktu, Ya. beli waktu dalam tanda kutip ya. Ya. Ya kayak tadi lu bilang bisa semprot-semprot burung. Ya, benar. Burungnya siapa kayak disemprot? Ya kan bisa Ya. ini. Ya itu tujuan gue. Cuman kan kalau gue kan, gue sebagai ya gue content creating juga, gue fokusnya kan di insurance. Ya gue juga agen asuransi. Menurut gue itu juga kontribusi karena Ya. kan apalagi Indonesia kan, maksudnya literasi tentang literasi tentang asuransi Ya. itu masih sangat kecil kan 3%. Ya, gue jadi starternya. Ya. Walaupun ya proses kok. Balik lagi sama Pastilah. kan nggak gampang. Ya. Gitu. Ya Setuju cuman gua. ya gue berdoa aja. Pastinya kalau misalkan kita tulus bantu orang, value balik lagi kan. Setuju gua. Gila luar biasa, hari ini kita belajar Luar biasa. banyak banget dari Ko Kevin Billy. Ko Kevin ada mungkin pesan-pesan buat yang nonton? Oke, mungkin bukan ini kali ya. Jangan ngajarin lah ya. Sharing lah, Sharing sharing aja pengalaman aja, sharing insight kali gitu. ya. Jadi menurut gua gini sih. Kalau misalkan kita ngomongin karir ya, sebenarnya kita sukses tuh bisa di mana aja. Oke. Sukses bisa di mana aja, caranya pun bisa beragam gitu. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Coba balik lagi sekarang iya, bisa gitu kan. Cuma sekarang Iya. balik lagi, lu mau ngelakuinnya kayak gimana? Ya lu balik lagi ke lu udah Iya. persiapan apa ya, sesuai sama passion lo atau enggak, sama nanti kira-kira 5 atau 10 tahun lagi lu oke gak, nyaman gak dengan future yang akan lu terima gitu. Ya kalau Iya. misalkan nggak masalah, kalau misalkan 5-10 tahun lagi nanti kalian masih kerja di kantor, kalau misalkan harus 9 to 5 kerja di 9 to 5 kerja di kantor ya nggak apa-apa. Ya asal lu nggak pernah kecewa, jadi jangan sampai merasa terlalu telat sih menurut gua. Iya. Ya ketika lu udah pikirin ke depan, ya lu udah bisa atur mulai dari sekarang. Nanti lu 10 tahun lagi mau gimana, sekarang lu harus lakuin apa. Kalau misalkan lu nyaman dengan itu ya udah lakuin aja. Karena balik lagi ini tuh nggak pernah ada aturan yang baku ya. Lu mau kerja di mana, karirnya di mana ya, nggak apa-apa. Asalkan lu nyaman, keluarga lu oke, orang tua lu atau anak-anak lu fine sih, nggak masalah ya. Pokoknya selalu lakuin aja apa yang bisa bikin lu nyaman sih. Passion lu di mana ya lu lakuin aja. Sama satu lagi kalau misalkan lu kerja ya, mungkin pesan kali ya. Kalau karena gue pernah ngantor gitu. Jadi hati-hati dealing gaji sih menurut gue. Karena dealing gaji di awal tuh kick off. Itu yang akan mempengaruhi lu tuh nyaman atau nggak kerja di sana. Ketika once lu dealing, tapi sebenarnya rate itu di bawah rate lu kerjanya udah nggak enak. Bener. Ya jadi mendingan lu ngomong pahit di awal, lu mintanya sekian gitu nominalnya. Karena ketika itu disetujui, ya udah berarti lu bisa kerja maksimal outputnya. Jangan sampai di bawah harapan lu, terus lu kerjain akhirnya kerjanya setengah-setengah. Itu udah susah, karena kalau udah kerja setengah-setengah susah kan. Bener. Kayak mau naik karir gimana, kerjaan nggak bagus, minta naik gaji nggak dikasih. Iya, itu kan di luar kontrol kita kan. Ya itu luar kontrol kita. Makanya ketika memang nggak oke ya udah, berarti memang bukan di situ tempat lo. Menurut gue sih gitu sih. Karena selalu lakukan apapun tuh lakukan yang paling bagus lah. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu yang akan dilihat orang. Dan cari juga orang yang mau siap membayar value lu dengan harga segitu ya kan. Setuju. Jangan underpaid ya. Ya, dan komitmen ya. Komitmen. Ketika lu udah minta dan dikasih nominal segitu ya lu kerja sebagaimana ekspektasi dia. Pas lu ngomong di awal kayak gimana lu harus lakuin. Karena dia udah kasih sesuai sama yang lu minta. Bener. Itu sih.
Wah luar biasa teman-teman ya. Ya. Berarti kita simpulkan dulu ya Ya. rapping ya sebelum kita tutup videonya ya. Oh ini ngobrol udah lumayan nih, kayaknya Lumayan. sejam ada kali ya. Wah lu ini nggak berasa tapi ngobrol Ya. Ko Kevin ya. Sebenarnya mau lanjut lagi, cuman nanti aja deh. Ya. Next time kita ngundang Ko Kevin lagi ya. Takutnya ini kepanjangan juga kan Boleh, yang nonton boleh. kan. Sip, boleh. Oke kok, jadi gue rapping dulu ya sebelum kita tutup videonya ya. Nah jadi kita hari ini belajar banyak banget nih dari Ko Kevin teman-teman ya. Sebenarnya Ko Kevin ini bukan mengajar, Ko Kevin cuma sharing insights dan kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain kan ya. Dan kebetulan hari ini Ko Kevin menjadi content creator itu by pilihan dia. Jadi sebenarnya kesuksesan itu yang kita belajar dari pengalaman hidup Ko Kevin ya. Gue simpulin kesuksesan itu nggak ada hukum dan rumus yang jelas. Tapi polanya kelihatan. Ada polanya yang itu perbesar kapasitas ya kan. Habis itu kita juga berani bayar harga, mengorbankan waktu dan segala macam. Ko Kevin juga sempat overtime sebelum akhirnya dia time-nya lebih fleksibel ya kan. Sekarang kan fleksibel ya. Dia sempat overtime pada saat dia kerja di karyawan, jadi karyawan lalu dia overtime untuk content creating. Tidurnya sampai subuh dan segala macam. Itu adalah harga yang Ko Kevin mau bayar untuk mendapatkan peralihan ya dari jadi karyawan menjadi content creator. Nah dan sebenarnya balik lagi ini nggak bilang sebenarnya content creator semua sukses, enggak juga. Tapi kita juga nggak bilang semua karyawan pasti gagal, nggak juga. Ya ada juga orang sukses di karyawan, ada juga sukses di entrepreneurship ya kan, di content creating atau mungkin di investing or trading. Semua orang punya jalan sukses masing-masing. Cuman mau bayar harganya nggak gitu aja ya. Nah kebetulan hari ini Ko Kevin sharingnya adalah dia nggak nyaman di dunia karyawan, maunya di content creating. Jadi ini tidak memojokkan satu profesi tertentu, kita cuma sharing doang. Dan mungkin kalian punya pendapat lainnya silakan ya kan. Tapi hari ini kita belajar dari jalan hidup Ko Kevin nih, banting setir dari kuliah ya kan, kuliah teknik sipil ke finance dan segala macam. Kita terberkati banget lah dengan kedatangan Ko Kevin hari ini gitu. Thank you banget Ko Kevin. Siap, semoga bermanfaat lah. Sip. Mungkin tadi udah ya kata-kata terakhir ya, lupa kan. Kata-kata bukan terakhir ya, maksudnya pesan-pesannya. Oke deh, nanti kita undang lagi Ko Kevin kali ya. Ini ngomongan seru banget ya. Thank you. Oke deh, see you Ko Kevin. See you guys, see Bye you. semuanya. Thank you banget.